Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramayani dengan NIM 2061901 dan rekan saya Rifki Ananda dengan NIM 2061902 dan rekan saya Muhammad Hatta dengan NIM 2061911. Kami dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, komponen harus saling berkaitan satu sama lain, di mana komponen-komponen tersebut memiliki tujuan, evaluasi, metode, dan isi atau materi. Komponen tujuan. Yang pertama, komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang diatur masyarakat. Yang ketiga, dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Penerapan di sekolah yaitu contohnya visi yang ada di sekolah, misi yang ada di sekolah, dan tujuan yang ingin dicapai di sekolah. Sedangkan penerapan dalam pembelajaran contohnya itu dibentuknya kompetensi inti, dibentuknya kompetensi dasar, dan penerapan dalam pembelajaran contohnya dibentuknya kompetensi inti, dibentuknya kompetensi dasar, indikator yang harus dicapai, dan standar kompetensi lulus atau SKL. Hierarki tujuan, di mana ada tujuan pendidikan nasional, TPN, tujuan institusional, TI, tujuan kurikulum, TK, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu domain afektif. Domain afektif terdapat 5 cakupan, yaitu penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik nilai. Kemudian selanjutnya yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik terdapat 6 tingkatan. Yang pertama yaitu perception atau persepsi. Kemudian yang kedua set atau kesiapan. Yang ketiga imitasi atau meniru. Yang keempat habitul atau membiasakan. Yang kelima adaptation atau menyesuaikan, dan yang keenam organization atau menciptakan. Kemudian selanjutnya yaitu komponen isi atau materi pelajaran, yaitu isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Kemudian isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian komponen strategi atau metode. Komponen strategi berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Kemudian strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi berbeda dengan metode. Kemudian strategi adalah a plan of operation achieving something. 2. Metode adalah a way in achieving something. Kemudian penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran akan tergantung pada pendekatan tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan dengan cara yang sembarangan ataupun seenaknya saja. Diperlakukan perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh terlebih dahulu agar nantinya kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terlebih lagi pada pendidikan formal di mana tujuan pembelajaran dilakukan harus dicapai
agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara umum. Strategi belajar mengajar dipilih juga akan menentukan ke arah mana proses pembelajaran akan bermuara. Contohnya, guru membentuk kelompok diskusi untuk membangun asas sosialisasi antara peserta didik. Guru juga mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar mudah untuk peserta didik lebih memahaminya. Selanjutnya, guru melakukan pembelajaran praktek untuk membantu siswa agar langsung mengetahui proses tersebut. Selanjutnya, komponen evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah diterapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Yang terakhir, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Dan non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivitas. Jenis-jenis non-tes yang pertama, observasi, wawancara, studi kasus, dan skala sikap. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberi kemudahan dan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Penerapannya di sekolah yaitu A. Disediakannya laboratorium untuk menunjang praktikum. B. Sekolah menyediakan papan tulis. Dan C. Sekolah menyediakan proyektor. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.